Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Seteningrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Disimak baik-baik ya, karena di akhir video nanti akan ada tugas untuk kalian. Pertanyaan diskusi. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat agar mereka menjadi subjek atau pelaku utama dalam pemberdayaan, bukan sekedar objek penerima bantuan? Bagaimana menurut kalian? Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan tujuan pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya. Pemberdayaan komunitas adalah proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat agar mampu mandiri serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Dalam pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang aktif berpartisipasi. Pemberdayaan bidang sosial budaya. Pemberdayaan komunitas di bidang sosial budaya berarti usaha untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat sekaligus melestarikan nilai, tradisi, dan budaya yang dimiliki suatu daerah atau kelompok masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya, memiliki identitas budaya yang kuat, dan mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Ciri-cirinya, yang pertama, melibatkan masyarakat secara aktif, yang kedua, dilakukan bersama-sama, yang ketiga, mengembangkan nilai kebersamaan, yang keempat, menghargai budaya lokal, yang kelima, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang terakhir, dilaksanakan secara berkelanjutan. Bentuk-bentuknya, yang pertama adalah pelestarian budaya tradisional. Kegiatan ini bertujuan menjaga budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi muda. Contohnya yang pertama, festival budaya daerah. Yang kedua, pertunjukan tari tradisional. Yang ketiga, pelatihan musik daerah. Dan yang keempat, penggunaan bahasa daerah dalam acara tertentu. Bentuk selanjutnya, yang kedua, kegiatan gotong royong. Gotong royong merupakan budaya khas masyarakat Indonesia yang mencerminkan kerjasama dan kepedulian sosial. Contohnya, membersihkan lingkungan bersama, membantu tetangga yang terkena musibah, dan kerja bakti membangun fasilitas umum. Selanjutnya, pengembangan seni dan kerajinan. Masyarakat diberdayakan melalui pelatihan seni dan kerajinan sehingga budaya tetap berkembang sekaligus dapat meningkatkan pendapatan. Contohnya, membatik, menganyam, membuat ukiran tradisional, dan kerajinan khas daerah.
Bentuk selanjutnya, pendidikan sosial dan budaya. Pendidikan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai sosial dan budaya. Contohnya, penyuluhan budaya lokal, seminar kebudayaan, dan pendidikan karakter. Manfaat pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya. Manfaat utama pemberdayaan komunitas di bidang sosial budaya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melestarikan kearifan lokal agar masyarakat lebih mandiri, adaptif, dan mampu menyelesaikan masalah sosial secara partisipatif. Manfaat yang pertama yaitu menjaga identitas bangsa. Budaya lokal menjadi ciri khas suatu bangsa. Jika budaya dijaga, identitas bangsa akan tetap kuat. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Mempererat hubungan sosial adalah proses membangun kedekatan, rasa percaya, dan empati antar individu maupun kelompok. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung kesehatan mental, dan memperkuat rasa saling memiliki. Manfaat ketiga, mengurangi konflik sosial. Pencegahan konflik sosial adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk meredam potensi benturan, mencegah kekerasan, dan menjaga kondisi damai di masyarakat. Upaya ini mencakup deteksi dini, peningkatan toleransi, hingga penguatan kapasitas kelembagaan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri masyarakat. Meningkatkan rasa percaya diri di masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan edukasi, pembangunan komunitas, dan pelatihan keterampilan. Hal ini mendorong individu agar lebih berani berpendapat, aktif bersosialisasi, dan produktif dalam pengembangan diri. Manfaat selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas dalam pemberdayaan komunitas sosial budaya adalah proses mengubah potensi lokal menjadi solusi inovatif. Ini memperkuat identitas budaya, menumbuhkan solidaritas antar warga, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Beberapa faktor mendukungnya. Yang pertama, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, kerjasama antar warga, dan adanya tokoh masyarakat. Hambatannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, pengaruh globalisasi, kurangnya dana dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi generasi muda. Mengubah masyarakat dari objek penerima bantuan menjadi subjek atau pelaku utama pemberdayaan membutuhkan pergeseran pendekatan dari charity atau belas kasih menuju kemandirian. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu libatkan sejak perencanaan atau partisipatif, alihkan fokus dari bantuan ke pelatihan, bangun rasa kepemilikan atau ownership, fokus pada aset lokal, dan terapkan pendampingan berkelanjutan.
Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas bidang sosial budaya adalah usaha meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial sekaligus melestarikan budaya daerah. Melalui kerjasama, gotong royong, pendidikan, dan pelestarian budaya, masyarakat dapat menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas bangsa. Ayo berlatih, siap-siap ya, karena di akhir pertanyaan nanti akan ada tugas untuk kalian. Ready? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan di bidang sosial budaya? A. Upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. B. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial. C. Upaya membangun gedung pemerintahan. D. Upaya memperluas wilayah negara. Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang benar adalah B. Jadi, yang dimaksud dengan pemberdayaan di bidang sosial budaya yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial. Apakah ada yang benar? Pertanyaan kedua. Salah satu tujuan pemberdayaan sosial budaya adalah A. Menghilangkan budaya daerah. B. Meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan budaya masyarakat. C. Membatasi kegiatan masyarakat. D. Mengurangi kerjasama antar warga. Bagaimana menurut kalian? Yang mana jawaban yang benar? Dan jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan budaya masyarakat. Jadi, salah satu tujuan pemberdayaan sosial budaya adalah meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan budaya masyarakat. Bagaimana? Mudah bukan? Pertanyaan ketiga. Contoh pemberdayaan di bidang budaya adalah A. Mengadakan festival budaya daerah. B. Menutup sanggar seni. C. Mengurangi kegiatan gotong royong. D. Melarang penggunaan bahasa daerah. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang tahu? Jawabannya adalah A. Jadi, contoh pemberdayaan di bidang budaya adalah mengadakan festival budaya daerah. Ada yang benar semua? Atau masih ada yang salah? Silahkan komen di bawah ya. Tugas untuk kalian. Sikap yang mendukung pemberdayaan sosial budaya adalah A. Tidak peduli terhadap lingkungan sosial. B. Menghargai perbedaan budaya. C. Mengejek tradisi daerah lain. D. Menolak kerjasama masyarakat. Dikerjakan dan jangan lupa dikumpul, difoto, lalu kirimkan ke WhatsApp ya. Sekian presentasi materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.